Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana min khairi ummatin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para hadirin hadirat ingkang dahat kinormatan, utaminipun wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para habaib, bil khusus panjenenganipun Al Habib Hasan Lutfi Al Atos, panjenenganipun Al Habib Muhsin bin Dawud As-Segaf, lan ugi para masyayikh Desa Pandan Lor, Dewan Asatidz Mahage, wonten ngarsanipun akhina fillah Mas Gus Alif Al-Munzir dari Kudus, dan semua para masyayikh, para alim, para ulama yang hadir pada malam hari ini, yang senantiasa kita harapkan doa dan ilmu manfaat, dan dengan harapan pula semoga beliau-beliau senantiasa diberi kesehatan lahir maupun batin, diberi umur atau usia yang panjang untuk menuntun kita baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma. Segenap jajaran panitia Pandan Lor bersolawat dalam rangkaian acara Khotmil Quran wal Kutub Madrasah Diniyah Masjid Al-Ihsan Pandan Lor yang telah sukses mengadakan acara Pandan Lor bersolawat, dan semoga ke depan semakin banyak pecinta-pecinta sholawat, khususnya Kebumen Urut Sewu, karena alhamdulillah Klirong khususnya Bib, sudah semuanya mengadakan sholawatan. Kita pendekatan sejak 2014 Pandan Lor terakhir ini. Cuman tinggal daerah Petanahan, Karanggadung belum. Kayaknya rada berat itu. Tantangannya. Gitu. Tapi insya Allah
kita kenalkan majelis Maulid Simtud Duror dan kita kumandangkan sholawat dengan harapan kita bersama-sama melahirkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nantinya kita semua diakui menjadi umat yang nantinya kita bisa menjadi umat yang berhak menerima syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, aparatur pemerintah Desa Pandanlor yang kami hormati, beserta jajaran dan juga mitra kerjanya, Muspika Kecamatan Girong juga yang kami hormati, dan segenap warga masyarakat Pandanlor. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama melantunkan sanjungan-sanjungan, melantunkan sholawat kepada baginda junjungan kita, panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh semangat. Dan semoga kesemangatan kita pada malam hari ini betul-betul menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini, seperti yang beliau Al-Habib Hasan sampaikan tadi, istirahat sejenak untuk beliau munsyid kita, maka sekedar mengisi waktu, saya cuma muqaddimah saja, nanti yang menyampaikan reguler beliau Al-Habib Muhsin bin Dawud As-Segaf dari Pasuruan atau bisa juga dari Jakarta, di daerah Duren Sawit. Ada sebuah cerita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sedang berada di Mekah. Ada seorang badui, kalau orang Pandanlor bilang, kalau orang Kebumen mengatakan badui itu orang kampungan, wong deso. Orang badui ini sedang melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Saat orang badui ini mengelilingi Ka'bah atau tawaf, yang dibaca cuma satu, yaitu kalimat Ya Karim, sambil diintonasi lagu-lagu, kadang datar, kadang di lagu. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, terus jalan keliling Ka'bah. Melihat hal seperti ini, wakilah sahabat Umar bin Khattab melihat si badui ini sedang tawaf dengan membaca Ya Karim, tidak membaca yang lain. Bahkan gelagatnya kadang-kadang lari kecil, kadang-kadang jalan kaki, jalan pelan. Aneh.
Ketika aneh, merasa aneh sahabat Umar, kemudian beliau melaporkan kepada baginda Rasul. Jadi kalau ada yang aneh-aneh kemudian dilaporkan, ternyata sudah sejak dari dulu begitu. Maka kalau kita sekarang melihat yang aneh-aneh di sekeliling kita, terutama tentang dalam kita menjaga NKRI, segera laporkan kepada yang berwajib. Jangan tinggal diam. Dalam urusan agama, ketika ada sekelompok yang kelihatan aneh dalam melakukan ritual, maka segera laporkan. Jangan main hakim sendiri, geradak geruduk. Sing dikhawatiraken geradak geruduke niku tanpa aturan, maka malah membahayakan. Kemudian Rasulullah mendekati Badui ini. Dan ternyata betul apa yang dilaporkan oleh para sahabat, Badui ini sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sambil membaca Ya Karim. Karena penasaran, Nabi kemudian mengikuti Badui ini dari belakang. Istilah orang Pandan namanya ngintil, ngetut buri. Diikuti terus. Ketika Badui lari kecil, Nabi ikut lari kecil. Ketika Badui jalan pelan, Kanjeng Nabi ikut jalan pelan. Dan apa yang dibaca oleh Badui, Nabi juga ikut membaca. Maka terjadi saling saut menyaut. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Terus si Badui merasa diolok-olok, merasa dipermainkan, kemudian berbalik arah. Memperingatkan kepada Rasul. Hei orang tampan, jangan sekali-kali mengikuti saya. Maksud kamu mengikuti saya itu apa? Kalau bukan karena kekasih saya, maka kamu akan saya hukum. Jangan Nabi cuma diam sambil senyum-senyum. Karena ciri khas Nabi itu senyum-senyum, enggak perengat-perengut. Maka kalau perengat-perengut itu bukan akhlak Nabi, entah itu akhlak siapa. Si Badui kembali berjalan tawaf dan diulangi kembali sambil membaca Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Nabi mengikuti kembali kelakuan si Badui ini sampai beberapa kali putaran. Akhirnya marah si Badui ini, putar balik, Rasulullah dibanting. Nabi dibanting loh, putar balik, Nabi dirangkul banting. Ya namanya juga manusia, dibanting ya ya kerasa sakit juga basyariahnya. Tapi Rasulullah tetap diam, tetap senyum-senyum, mesam-mesem. Udah dibilangin jangan ngikutin, malah ngikutin, kapok lu kau banting. Nanti kamu saya laporkan kepada kekasihku, nabiku. Ya Rasulullah bingung. Ketika si Badui mengatakan akan melaporkan Kanjeng Nabi kepada kekasihnya dan juga nabinya, ya bingung Kanjeng Nabi. Hei Pak Badui, kekasih jenengan niku sinten, nabi jenengan niku sinten.
kekasihku ya nabiku Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah bingung Kanjeng Nabi. Lho sampean kenal karo Kanjeng Nabi napa dereng, Pak? Dereng. Pun tahu ketemu dereng. Pun nate ningali nggih dereng. Lah kok bisa menganggap sebagai kekasih? Ya karena aku cinta dengan akhlaknya. Aku suka dengan akhlaknya. Nek ngoten niku Pak, aku iki lho nabimu. Aku ikilah kekasihmu. Yo Pak Badui niki planga-plongo percaya apa ora? Arep percaya yo kadung dibanting. Ora percaya yo wujude memper-memper dengan cerita-cerita. Akhirnya diyakinkan oleh Kanjeng Nabi sehingga yakin bahwa yang dihadapannya itu betul-betul Kanjeng Nabi. Terus si Badui ini minta maaf. Ya Rasul maaf. Betul saya tidak tahu kalau panjenengan itu nabiku kekasihku. Mohon maaf. Kemudian Jibril malaikatullah turun. Fanazala Jibrilul Amin. Kemudian turun menyampaikan kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasul, sampaikan kepada orang Badui tersebut apakah yang diminta dalam melaksanakan tawaf. Kemudian Badui jawab, saya mengharap dosa saya diampuni. Kemudian Jibril mengatakan, dawuh dari Allah, dosa-dosanya Pak Badui ini sudah diampuni dengan karena membaca Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Tapi meskipun sudah dimaafkan dosanya, si Badui tetap besok ada perhitungan amal di yaumil hisab. Sampaikan Muhammad. Kemudian Rasulullah menyampaikan Pak Badui, dosane sampean wis di ngapura kabeh, tapi ngendikane Gusti Allah, sampean tetap ada perhitungan amal besok di hari kiamat. Duh. Sebab nopo? Wonten setunggal dawuh alamatus syaqawah salah satu tanda tengere wong cilaka telu, salah satunya adalah nisyanul dzunubil maudhi, lupa dengan dosa yang telah dilakukan, dalam arti tidak merasa apa namanya istilahnya getun, tidak merasa menyesal telah melakukan maksiat, padahal Allah mencatat rapi apa yang kita lakukan selama kita hidup. Allah mencatat rapi semua perbuatan kita, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Semuanya dicatat. Seperti halnya ketika seseorang menulis. Ketika seseorang menulis menggunakan pensil, kemudian ada kekeliruan dalam menulis, maka tulisan dihapus pakai penghapus. Dan saat menghapus betul gambar atau tulisan terhapus, tapi bekas tulisan tidak terhapus. Atau ketika seseorang menulis dengan pulpen, kemudian salah menulis, kemudian ditutup pakai tip X. Betul rupa tulisan tidak nampak, akan tetapi bekas tulisan masih tetap utuh.
Demikian juga dengan catatan amal kita, meskipun sudah diampuni, meskipun sudah dimaafkan, meskipun taubat kita sudah diterima, akan tetapi yang namanya catatan, tetap catatan masih ada. Dan itu menjadi tolak ukur besok ketika di hari kiamat kita akan mendapat hisab. Akan tetapi kita tidak perlu pesimis. Kita tidak boleh pesimis. Allah Ta'ala menyampaikan, barang siapa melakukan kebaikan 1 kali, maka Allah memberikan pahala 10 kali lipat. Dan apabila melakukan 1 kali kesalahan, maka Allah mencatat tetap 1 kali kesalahan. Maka ketika kita melakukan kemaksiatan, durhaka kepada Allah, segera ikuti dengan amal baik untuk menutupi kesalahan kita. Jadi cara hitung-hitungan matematik ketika ngelakoni elek siji, njur disusul ngamal bagus siji, ulih ganjaran 10, dadi jujul 9. Ketika ada turahan 9, maka kita optimis. Kita umat Muhammad seperti dawuhnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok umatnya akan masuk surga semua. Allahumma. Kembali ke cerita sedikit lagi. Setelah orang Badui ini diberitahu oleh Kanjeng Nabi bahwa meskipun sudah dimaafkan keluputannya, sudah dimaafkan kesalahannya, akan tetapi tetap ada perhitungan amal. Si Badui ini bukannya susah, bukannya bingung, tapi malah gagah. Istilah orang Jawa bergenggek. Ya Rasul, sampaikan kepada Allah, karena panjenengan yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Oke, terima kasih. Dosa-dosa saya sudah diampuni. Tobat saya sudah diterima. Tapi sampaikan kepada Allah, ketika Allah memperhitungkan amal saya, maka saya pun akan memperhitungkan Allah. Galak ini. Wani nantang Gusti Allah. Nek Gusti Allah hitung-hitungan kali kulo aja hitung-hitungan kali Allah. Duh, Pak Badui, sampean kok wani nantang Allah? Arab hitung-hitungan karo Allah, sampean arab memperhitungkan Allah dengan apa? Pak Badui jawab, akan saya perhitungkan kesalahan saya, akan saya perhitungkan kelalaian saya dengan sifat kedermawaan Allah dan juga sifat rahmat Allah. Maghfirahnya Allah akan saya buat perhitungan. Kalau betul-betul maghfirah lebih luas daripada kesalahan saya. Kalau betul-betul rahmat Allah lebih luas daripada kelalaian saya, mestinya Allah tidak pernah memperhitungkan apa yang saya lakukan. Gusti Allah hitung-hitungan, tak jak hitung-hitungan. Seketika Rasulullah menangis, merangkul Pak Badui ini, hingga tangis Rasulullah menggetarkan aras. Karena aras bergetar, Allah mengutus malaikat Jibril turun ke bumi. Jibril, sampaikan kepada Muhammad, ya Rasul, sampaikan kepada Pak Badui bahwa semua kesalahan, semua kelalaian telah dimaafkan dan Allah tidak akan pernah memperhitungkan Pak Badui ini, tapi dengan catatan Pak Badui jangan memperhitungkan Allah. Matur nuwun ya Rasul. Nek tangis Kanjeng Nabi iso menggetarkan aras.
tangise bangsane wong pada urip ning dudu pada urip kulon lirap, pada urip paring lor segara. Mbuh menggetarkan apa gue. Maka patut, sangat patut dan wajib kita syukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya nikmat kita diciptakan oleh Allah menjadi umat yang paling bagus, yaitu umat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita pada malam hari ini kita tunjukkan cinta kita tunjukkan mahabbah kita dengan harapan kita diakui. Kalau cuman mengakui bisa, kabeh-kabeh dueku bisa. Tapi diakui itu susah. Makanya kalau kita mengakui mudah, tapi untuk diakui repot. Wis ngaku-ngaku ora diakui kan sakit. Nah, ukur ambiar cara bocah kaya jare. Ukur ambiar genah malah bubar sih tanah. Nah, kita ikuti apa yang disampaikan para ulama, yaitu kita gatolan atau cekelan sarunge para ulama. Sing dikarepaken sarunge para ulama bukan sarung digatoli ngeten niku dudu, tapi syari'a yusari'u syari'atan, sarunge niku sing dikarepaken kelakuane para ulama. Kita ikuti kelakuan para ulama yang nyata-nyata bisa membimbing kita baik di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih ulama-ulama kita Nahdlatul Ulama. Maka kita kuatkan persatuan kita, karena NU yang sekarang lebih maju, karena tidak hanya mengurusi amaliyah saja, tapi NU kita mengurusi juga amaliyah, fikroh, dan harokah. Kalau cuman amaliyah, banyak ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia yang bukan NU. Amaliyahnya sama, fikrohnya berbeda. Juga banyak, tapi kita harus satu kesatuan amaliyah, fikroh, dan harokah, sehingga kita bisa menjalankan tugas, karena NKRI dibangun oleh ulama-ulama kita. Dalam arti ulama-ulama kita banyak memberikan kontribusi dalam mendirikan NKRI, maka kita warga Indonesia, warga Nahdlatul Ulama berkewajiban untuk menjaga NKRI dengan slogan kita, NKRI harga mati. Itu sudah tugas kewajiban kita, menjaga NKRI sebagai warga Nahdlatul Ulama. Maka kita kuatkan persatuan, sehingga tidak mudah terpecah belah. Karena persatuan adalah rahmat, perpecahan adalah azab. Maka dengan berbagai tingkatan kita ikut, ada KNU-an, ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ansor, ada Ibnu, ada IPPNU, kita aktifkan, kita proaktif
untuk memperkuat Nahdlatul Ulama, untuk menjaga NKRI, sehingga kita bisa beribadah, kita bisa bernegara, berbangsa dengan aman, damai, dan nyaman. Dan semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara kita negara menjadi aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Disambung langsung walau qolilan, walau qolilan, diberkahi pandan lor berselawat untuk menyampaikan tausiah walau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amjad, ar-rasulul musaddad, al-ma'ruf fis sama'i bi Ahmad wa fil ard bi Abil Qasimi Mustafa Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin, amma ba'd. Allahumma salli ala nuril anwar wassiril asrar wa tiryakil aghyar ala miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, Al-Mahmud wal-Ma'bud. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita persembahkan, kita hadiahkan kepada pribadi mulia Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama, orang tua kita Al-Habib Hasan Al-Attas, kemudian Kiai Anas. Kita doakan guru-guru kita semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta para alim ulama, para kiai, para habaib yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, aparatur pemerintah, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum semua sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini merupakan bulan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan dari 12 bulan dikhususkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Apalagi pada malam hari ini kita memperingati dan membaca sejarah kisah mengenai pribadi mulia Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal ibadah yang paling afdol, amal ibadah yang paling dahsyat, amal ibadah yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keutamaannya melebihi segala sesuatu kecuali sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita renungkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kaum mukminin untuk bersolawat.
sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya kepada panitia, saya dikasih waktu berapa lama? Soalnya saya khawatir nanti kepanjangan. Ya, karena kalau kita membicarakan mengenai kekasih Allah, membicarakan mengenai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa sampai subuh bahkan lebih. Jadi saya dikasih waktu kira-kira berapa lama nih Kiai? Kira-kira Kiai. Jenengan kasih waktu berapa saya ini? Sekarang 23.34. 30 menit. Kurang dari 30 menit ya. Ya, 10-15 menit lah. Betul ya? Ya. Langsung pada intinya ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum mukminin untuk bersolawat, atau ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kaum mukminin, biasanya Allah langsung memberikan amr tanpa mendahului dirinya kecuali yang berkenaan dengan tauhid. Apa contohnya? Dalam Al-Qur'an disebutkan aqimis shalah li dzikri. Kerjakanlah salat untuk mengingatku. Di ayat yang lain Allah juga menyebutkan ketika memerintahkan kepada kaum mukminin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum ila akhir ayat. Langsung Allah memberikan perintah. Tetapi ketika berkenaan dengan tauhid, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ayat ini ada hubungannya, ada alaqah dengan ayat salawat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah apapun kepada kita kaum mukminin melalui lisan suci kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung memberikan amr tersebut atau perintah tersebut. Tetapi khusus untuk sholawat, Allah Subhanahu wa taala mendahului dirinya. Coba kita lihat ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini merupakan isyarat sebenarnya. Isyarah yang pertama bahwasanya solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki fadilah yang luar biasa. Jadi jenengan gak mungkin rugi para tamu-tamu Rasulullah. Ya, kita doakan mudah-mudahan guru kita khususnya Habib Hasan Al-Attas senantiasa istiqomah dalam membimbing kita semua. Karena ini solawat merupakan solawat yang terbesar dan teragung. Ketika Allah perintahkan kita solat, Allah tidak melaksanakan solat. Ketika Allah perintahkan kita untuk berhaji, Allah tidak haji. Ketika Allah perintahkan kita untuk umroh, Allah tidak umroh. Ketika Allah perintahkan kita untuk berzakat, Allah tidak berzakat. Akan tetapi khusus untuk sholawat, ketika Allah perintahkan kita untuk bersolawat, Allah juga bersolawat. Ini kalau kita bahas apa arti salawat Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, apa arti salawat malaikat kepada kanjeng Nabi Muhammad, dan apa arti salawat kita kepada kanjeng Nabi Muhammad, tidak mungkin waktu kita untuk mencukupi. Akan tetapi yang ingin saya tekankan di malam ini adalah dimanapun majelis, dimanapun perkumpulan yang di dalamnya disebutkan mengenai keutamaan kanjeng Nabi Muhammad, disebutkan mengenai kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad, disebutkan mengenai keistimewaan kanjeng Nabi Muhammad, maka di situ naik turunnya malaikat mencatat pahala orang-orang yang memuji ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan tinta emas yang tidak mungkin bisa kita untuk menghitung berapa pahalanya.
Jikalau kita banyak berdosa, perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jikalau kita banyak masalah, perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jikalau kita banyak problem permasalahan, hajat yang belum dikabulkan, perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya lihat jam ini ya, 23.39. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memulai dirinya berarti ini adalah suatu kemuliaan untuk Rasulullah. Dan isyarah yang kedua adalah Allah di situ menggunakan fi'lun mudhari'. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Artinya apa? Fi'lun mudhari' yadullu 'alal istimrar, senantiasa pekerjaan tersebut dilakukan, tidak pernah terputus, terus menerus sampai hari kiamat. Ini menunjukkan kemuliaan yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Adam alaihissalam diberikan kemuliaan hanya sekali dan telah selesai, yaitu diperintahkannya malaikat dan iblis untuk sujud kepadanya, tetapi khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari' dan senantiasa Allah bersolawat kepada beliau sepanjang zaman dan sepanjang kehidupan ini berjalan. Terakhir ayyuhal ikhwah wal akhwat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh-oleh dari saya ya, untuk jenengan semuanya. Terakhir sebelum saya akhiri, ada satu amalan yang dimana kelak bisa menyelamatkan kita ya, karena kita terbatas dengan waktu. Ada satu amalan, yaitu barang siapa disebutkan, diriwayatkan oleh Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cucunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan, barang siapa ingin kelak diselamatkan di hari kiamat, wajahnya tidak dibolak-balikkan di panasnya api neraka, maka hendaknya setiap ba'da subuh, setelah sholat subuh, baca sholawat 100 kali. Baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca 100 kali. Karena luar biasa pahalanya dan bisa menyelamatkan dari panasnya api neraka. Sebelum saya akhiri, mari kita hadiahkan salawat nariyah kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sama-sama, kita baca dengan serempak dan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salamah tamma ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sekali lagi, Allahumma, suaranya
كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد Terakhir sekali lagi, Allahumma, lebih semangat suaranya untuk Rasulullah. Wasallim salamat tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج كرب وتقضى به الحوائج به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita hadiahkan salawat tadi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum memiliki pasangan diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum memiliki pekerjaan diberikan pekerjaan yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menginginkan rezeki diberikan rezeki yang halalan thayyibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Karim bihaqi Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghitsu fa'aghithna. ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, Allah ampuni segala kesalahan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, khususnya pahalanya pada malam ini. Kita jangan lupakan kedua orang tua kita. Kita hadiahkan pahala maulid pada malam hari ini, khususnya adalah untuk kedua orang tua kita yang wafat, agar Allah ampuni segala kesalahannya, dijadikan raudhah min riyadil jinan di alam kuburnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan pada malam hari ini juga langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bihaqqi sayyidil wujudi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Faqir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حين قرب أوان وطئ هذا الحبيب. أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب
وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفا غنى هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماض الممدود حضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اطربوا يا أهل المساني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا
كنسعد مرحبا مرحبا يا رسول الله مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة مدينة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا حسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا الحسيني مرحبا يا نور الله مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Nabi Muhammad